Oke, kita lanjutkan struktur kita. Kita sudah di hari ke-8 ya, teman-teman. Di hari ke-8 nanti pembahasannya adalah mengenai gandengan kata atau paired words. Jadi di soal structure TOEFL itu ada yang cara menjawabnya cukup kita cari gandengannya. Kalau ada si A, berarti ada si B, ada si C, ada si D, seperti itu. Nah, tapi kita review dulu materi sebelumnya supaya teman-teman nggak lupa ya. Jadi di hari pertama sampai hari ke-7 kita sudah belajar, yang pertama teman-teman yang perlu lakukan untuk mengerjakan soal structure bagian satu adalah, cek kelengkapan dulu ya subjek dan predikat. Kalau saya lebih suka cari predikatnya dulu baru cek subjeknya ya di soal. Kemudian jika teman-teman menemukan conjunction di dalam soal atau misal di jawaban, nah nanti kalau mereka dikombinasikan harus ada lebih dari satu subjek, satu predikat, seperti itu tergantung jumlah conjunction-nya ya. Kemudian ketika teman-teman mencari subjek predikat, menemukan penanda inversi ya, salah satu dari penanda inversi yang dia pindah sebelum subjek tanpa ada koma. Nah, nanti cari jawaban yang predikatnya dulu baru subjek ya, teman-teman. Kemudian ketika teman-teman mencari penanda subjek predikat, menemukan penanda double komparatif yaitu the more ya, teman. Biasanya salah satu yang dihilangkan, maka cek kelengkapannya dulu. Seperti jadi carikan the more satunya dulu, seperti itu. Nah, ketika teman-teman sudah mengecek secara sentencing nggak ada masalah, nah berarti soal tersebut bukan menanyakan mengenai sentencing, tapi mengenai phrasing ya. Phrasing sendiri, adalah, mencari kelengkapan di dalam bagian kalimat. Jadi melengkapi bagian dari kalimat, entah subjeknya, entah predikatnya, entah objeknya, atau entah keterangannya, tergantung titik-titiknya itu masuk ke dalam bagian apa, seperti itu. Nah, untuk phrasing yang pertama, jika titik-titiknya itu di sebelumnya kata benda, entah kata benda itu di subjek, entah kata benda itu di objek. Nah, itu adalah tempatnya adjektif ya, teman-teman. Jadi adjektif itu tempatnya di sebelumnya kata benda dan fungsi adjektif cuma satu memang, yaitu menjelaskan kata benda, seperti itu. Nah, adjektif sendiri itu dibagi menjadi tiga berdasarkan ciri-ciri dan penggunaannya masing-masing ya. Yaitu determiner, ada juga deskriptif atau epitet, dan juga noun adjunct, seperti itu. Kemudian jika titik-titiknya itu bukan di sebelum kata benda ya teman-teman. Jadi misalnya di sebelumnya kata sifat, misalnya di sebelumnya kata keterangan, misalnya di sebelumnya kata kerja, atau misal di tengah-tengah kata kerja atau di setelah kata kerja. Nah, itu adalah tempatnya keterangan ya. Nah, keterangan sendiri, untuk tempatnya ketika dia menjelaskan kata lain ya, terutama yang selain kata benda, itu yang pertama predikat, jadi dia bisa menjelaskan predikat, teman-teman. Untuk tempatnya, kita harus paham dulu bentuk predikatnya itu bentuknya apa. Kalau dia bentuknya linking verb atau to be yang dia berdiri sendiri tanpa kata kerja lain, nanti keterangan itu tempatnya adalah di setelahnya ya, jadi linking verb dulu baru adverb. Kemudian jika predikatnya berupa verb tunggal, yaitu verb 1 atau verb SIS atau verb 2, nanti keterangan boleh di sebelum, boleh di setelahnya, tergantung jenis keterangannya ya teman-teman. Nah, jika predikatnya berupa auxiliary sama verb, nah tempatnya keterangan itu tidak boleh di sebelum auxiliary pertama. Ya, boleh di setelah auxiliary pertama, di setelah auxiliary kedua, setelah auxiliary ketiga, ataupun bahkan setelah verbnya nggak apa-apa. Tapi yang nggak boleh adalah di sebelum auxiliary pertama. Ya, jadi nanti kalau ditulis pola atau rumus jadinya seperti ini. Kemudian saya tadi menyebutkan auxiliary. Apa sih auxiliary itu? Auxiliary sendiri pengertiannya dia sebenarnya kata kerja juga ya, teman-teman. Jadi dia adalah kata kerja bantu. Jadi kata kerja yang hanya bisa membantu kata kerja lain. Seperti itu. Nah, untuk auxiliary sendiri dibagi menjadi 4 keluarga besar ya. Yang pertama ada keluarganya do, yaitu do does did, yang mana verb yang dibantu adalah verb 1. Jadi do does did harus diikuti verb 1. Kemudian yang kedua keluarganya to be, is, am, are, was, were, be, been, being. Nah, di antara 4 keluarga auxiliary hanya to be, teman-teman, yang boleh diikuti 2 jenis kata kerja. Yang pertama to be itu setelahnya boleh verb ing atau verb 3. Bedanya kalau verb ing dia aktif, kalau verb 3 pasif. Jadi to be verb 3 itu rumus pasif ya, teman-teman. Selain be verb 3 itu aktif semua dalam bahasa Inggris. Kemudian auxiliary berikutnya ada have, has, had, artinya telah atau sudah. Nah, nanti gandengannya adalah verb 3 ya, teman-teman. Dan yang terakhir modal. Modal gandengannya adalah verb 1. Nah, itu tadi adalah sedikit mengenai auxiliary ya.
Kemudian kita balik ke adverb lagi atau keterangan. Nah, yang sekarang kalau tadi keterangan menjelaskan predikat ya, sekarang keterangan yang menjelaskan kata sifat, teman-teman. Seperti yang kita pelajari sebelumnya, kata sifat itu fungsinya menjelaskan kata benda, tempatnya di sebelum kata bendanya. Nah, ketika kata sifat ini menjelaskan kata benda, dia bisa disempilin dengan keterangan, teman-teman. Oke. Nah, nanti tempatnya bisa di sebelumnya determiner, bisa di sebelumnya deskriptif, atau di setelah kata bendanya, tergantung jenis keterangannya. Ya. Kemudian adjektif ada yang bisa berdiri juga ya, yaitu yang deskriptif, teman-teman. Nah, adjektif yang deskriptif ini ketika dia berdiri sendiri tanpa kata benda itu boleh ditambahkan keterangan sebelumnya ataupun setelahnya tergantung jenis keterangannya, ya. Dan adverb sendiri atau kata keterangan sendiri itu bisa dijelaskan dengan keterangan yang lain, seperti itu. Dan yang terakhir ada keterangan yang dibuat dari kelas kata lain, teman-teman, yaitu preposisi. Jadi preposisi itu diikuti kata benda ya. Jadi setelah preposisi harus ada kata benda, teman-teman, untuk dirubah jadi keterangan seperti itu. Dan jenis keterangan preposisi plus noun ini ketika dia menjelaskan kata lain, tempatnya adalah di setelah kata yang dijelaskan. Jadi yang dijelaskan dulu baru preposition plus noun. Nah, ada satu preposisi yang tidak harus diikuti kata benda, teman-teman. Tapi hanya satu itu ya, yaitu to. Kalau to boleh diikuti verb satu. Nanti namanya to infinitif seperti itu. Tapi sama itu juga keterangan. Nah, contoh soalnya untuk keterangan di dalam structure TOEFL seperti ini sama, teman-teman cari predikat dulu di soal. Di situ ada was established ya, teman-teman, predikat. Subjeknya adalah the fourth foundation. Kemudian sudah tidak ada penanda subjek predikat lagi, artinya kalimat sudah lengkap, sentencing nggak ada masalah. Nah, itu sebelum titik-titik, kita cek ya titik-titiknya di mana. Ternyata sebelum titik-titik itu ada preposisi by, teman-teman. Otomatis di setelah titik-titik itu tempatnya kata benda. Ya, kita cek A, B, C, D yang kata benda. Yang alpha contribute itu kata kerja, teman-teman. Artinya berkontribusi. Kita nggak butuh kata kerja ya, nanti predikatnya double. Kalau yang Bravo to verb 1 itu nggak bisa karena setelahnya preposisi harus kata benda dulu kalau mau ditambahkan preposisi lagi. Jadi harus ada kata bendanya dulu ya baru nabrak preposisi lagi. Bravo nggak bisa ya teman-teman. Kemudian yang Charlie contribution itu kata benda teman-teman. Kita tahan dulu. Yang Delta contributing verb ing itu gerund ya. Gerund juga bisa jadi kata benda. Karena memang gerund itu kelasnya noun, walaupun bentuknya verb, tapi dia kelasnya di dalam kalimat dia jadi noun, teman-teman. Nah, berarti ada dua kemungkinan jawaban. Yang Charlie itu kata benda asli, yang Delta itu gerund, teman-teman. Kata benda yang dibuat dari kata kerja. Nah, untuk mengetahui apakah kita butuhnya kata benda asli atau kata benda yang gerund, kita cek aja setelah titik-titik. Nah, setelahnya titik-titik ada kata benda yaitu funds, teman-teman. Nah, kata benda di sini fungsinya sebagai objek. Nah, yang punya objek itu preposisi, kalau nggak gitu kata kerja. Nah, kebetulan di pilihan itu ada kata kerja yang dirubah jadi kata benda, yaitu gerund, teman-teman. Verb ing. Nah, berarti jawabannya adalah yang delta. Ya, nanti kalau dibaca, the Ford Foundation was established in 1936 to advance human well-being by contributing funds for education. Kalau diartikan, The Ford Foundation didirikan di tahun 1936 untuk memajukan kesejahteraan manusia dengan cara menyumbangkan dana untuk pendidikan. Seperti itu. Kemudian contoh soal kedua untuk adverb ya. Caranya sama, teman-teman cari predikat. Kalau ditarik dari depan ke belakang itu ada is, subjeknya adalah the benefit ya. Kemudian ada conjunction that, subjeknya adalah it, predikatnya adalah provides. Kemudian ada conjunction lagi yaitu who yang mana dia sekaligus menjadi subjek ya. Predikatnya adalah needs seperti itu. Nah, berarti sentencing sudah lengkap. Subjek predikat, conjunction, subjek predikat, conjunction, subjek predikat. Oke, berarti sudah lengkap kalimatnya. Nah, kita cek A, B, C, D. Oh, sorry, di setelah titik-titik itu ada kata benda lagi, teman-teman, yaitu the study. Ini nggak bisa kita biarkan tetap jadi kata benda karena nanti subjeknya double. Ya. Nah, ini harus kita rubah jadi keterangan. Caranya gimana? Masukkan preposisi di sini, teman-teman. Oke, jadi kita cari preposisi untuk berubah kata benda the study menjadi keterangan. Yang alpha itu preposisi ya, kita tahan dulu. Yang bravo which itu conjunction, kata hubung kita nggak butuh conjunction.
Yang Charlie, because juga kata hubung, kita nggak butuh kata hubung. Yang Delta juga kata hubung, kita nggak butuh kata hubung. Ya sudah, berarti jawabannya cuma satu, yaitu yang alfa. Nah, nanti kalau diartikan, keuntungan dari penelitian adalah bahwa dia menyediakan informasi yang dibutuhkan kepada siapapun yang memerlukannya. Seperti itu. Kemudian contoh terakhir untuk adverb, teman-teman. Caranya sama, cari predikat dulu di soal. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada are believed, ada survive ya, di situ bab 1. Subjeknya gabung sama conjunction yaitu that. Oke. Kemudian kalau ditarik tadi ada are believed juga, subjeknya yang jamak itu di sebelum conjunction yaitu wild eagles, teman-teman. Oke, berarti sudah ada subjek, conjunction, subjek predikat, predikat. Oke, nah sentencing sudah lengkap, nggak ada masalah. Kalau kita cek ABCD, di situ ada turunan kata kerja live. Kalau kita mau masukkan kata kerja yang predikat, kita butuh conjunction. Sayangnya di pilihan nggak ada conjunction. Oke, otomatis kita cari kata kerja yang tidak bisa jadi predikat. Yang alpha verb 1 predikat, nggak butuh predikat ya. Yang bravo tuh verb 1 itu bukan predikat, dia keterangan, teman-teman. Kita tahan dulu. Yang Charlie ada subjek lagi, ada predikat lagi, tapi nggak ada conjunction lagi, nggak bisa. Yang Delta ada verb ing di sini. Nah, kalau verb ing ditaruh setelah predikat, berarti posisinya sebagai objek. Sedangkan predikatnya pasif, teman-teman. Pasif tidak boleh dikasih objek. Berarti Delta nggak bisa, ya. Berarti fix jawabannya yang bravo. Wild eagles that survive to adulthood or believed to live from 20 to 30 years. Kalau diartikan, elang liar yang berhasil bertahan hidup hingga dewasa dipercaya akan hidup atau untuk hidup seperti itu ya. Dari 20 hingga 30 tahun seperti itu. Nah, dari ketiga contoh adverb tadi, teman-teman, sebelum kita lanjut ke materi kita hari ini ya, mungkin ada yang mau ditanyakan dulu dari teman-teman, silakan. Silakan, Miss Anissa, sepertinya ada yang ditanyakan. Mau tanya Kak, bedanya very sama so itu apa ya kan? Kalau kemarin very sama dulunya. Terima kasih. Oke, good. Jadi bedanya very sama so. Oke. Jadi so secara arti sama ya, teman-teman. So sangat, very sangat, dan mereka kelas katanya juga sama, adverb of degree atau intensity. Nah, cuman sebenarnya bedanya dikit banget. Kalau very itu nggak ada gandengannya. Ya. Nah, kalau so nanti hari ini kita akan pelajari. So itu ada gandengannya, teman-teman. Jadi kalau so artinya sangat, biasanya ada that setelahnya. Conjunction that artinya sehingga. Seperti itu. Jadi so that. Sangat, that-nya artinya sehingga. Tapi kalau very aja, very nggak perlu gandengan. Jadi misalnya it is very misalkan it is very cold misalkan. Ini sangat dingin. Nah, itu titik. Tapi kalau kita pakai so, jadi contohnya it is so cold that kayak gitu misalnya. Terus my hands are frozen misalnya. Ini sangat dingin sehingga tanganku membeku misalnya, ya, seperti itu. Gimana Miss? Apakah dapat maksud saya? Iya, makasih Kak. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi, teman-teman, silahkan. Nggak ada ya. Dan teman-teman nggak akan menemukan misalkan kita butuh adverb of degree misalnya di titik-titik. Kemudian teman-teman menemukan so sama very, tidak akan pernah menemukan seperti itu, teman-teman. Oke, karena dua jawabannya benar kecuali kalau di soal ada that-nya. Nah, baru tapi saya belum pernah menemukan yang seperti itu, belum pernah selama saya tes di ITS seperti itu. Oke, kalau nggak ada pertanyaan lain, kita lanjut ke materi hari ke-8 ya. Jadi di chapter ke-8 ini kita akan kenalan dengan jenis soal structure yang cara mengerjakannya teman-teman cukup cari gandengan katanya. Jadi misalkan di jawaban kita ternyata disuruh mencari conjunction apa misalnya. Nah, terus teman-teman menemukan, oh ini ada gandengannya. Nah, itu teman-teman bisa gandengannya apa? Kita cek di titik-titik ada nggak. Nah, kalau ada berarti ya sudah jawabannya berarti itu, kayak gitu. Nah, babnya namanya paired words atau gandengan kata. Oke. Nah, gandengan kata yang pertama itu di conjunction, teman-teman. Ya, conjunction yang punya gandengan itu yang but, or, nor, sama and. Jadi anggotanya fanboys, tapi cuma 4 ini ya, yaitu but, or, nor, and. But-nya biasanya ada also-nya, teman-teman.
Nah, but also itu biasanya sebelumnya itu ada not only. Atau kalau saya balik, kalau teman-teman bukan not only harus ada but. Biasanya ada also-nya. Seperti itu. Contoh kalimatnya, Shakespeare was not only a writer but also an actor. Shakespeare itu bukan hanya seorang penulis namun juga seorang aktor. Kalau diartikan seperti itu. Jadi biasanya salah satu dihilangkan entah but-nya, entah not only-nya, seperti itu. Kemudian yang kedua ada or. Or itu biasanya sebelumnya ada either, kalau nggak gitu whether, teman-teman. Artinya entah ya. Contoh kalimatnya, you need either to add more chairs or to limit the attendant number. Kamu perlu entah menambahkan kursinya atau membatasi jumlah undangannya. Seperti itu. Kemudian yang berikutnya ada conjunction nor, teman-teman. Gandengan sebelumnya biasanya ada neither, ya, neither nor. Contoh kalimatnya adalah the equipment is neither accurate nor safe. Peralatan tersebut tidaklah akurat juga tidak aman. Seperti itu. Dan yang terakhir untuk conjunction yang punya gandengan adalah and. And ini biasanya sebelumnya ada both, teman-teman. Oke, jadi both and. Nah, both itu sendiri artinya adalah keduanya. Jadi dia biasanya menjelaskan dua benda yang sebelumnya sudah dijelaskan atau dua kata yang mau dijelaskan di setelahnya. Seperti itu. Oke, contohnya adalah Hiruka can both write and speak Japanese. Hiruka bisa menulis dan ngomong bahasa Jepang. Seperti itu. Nah, mungkin ada pertanyaan dulu untuk gandengan kata yang di conjunction, teman-teman silahkan. Nggak ada ya? Atau nanti ketika teman-teman ada pertanyaan, boleh raise hand or just unmute and say your questions like that. Oke, kita lanjut ke gandengan kata yang kedua setelah conjunction, yaitu ungkapan perbandingan, teman-teman. Jadi caranya membanding-bandingkan itu juga ada gandengannya, ya. Yang pertama caranya bilang sama dengan, itu kita bisa pakai as, nanti gandengannya juga as. Kemudian the same itu juga gandengannya as, not so artinya juga, gandengannya juga as. Nah, as sendiri artinya sama dengan, the same as juga sama dengan, not so as artinya tidak sama dengan. Boleh juga not as juga boleh, teman. Tapi yang lebih formal atau yang lebih baku itu adalah not so as. Oke, caranya bilang tidak sama dengan seperti itu. Nah, tapi contohnya ya. Katarina is not as tall as you. Katarina itu tidak sama tingginya dengan kamu. Nah, tapi gini ya, hati-hati dengan as yang preposisi, teman-teman. As sendiri ada juga yang artinya sebagai. Ya, kalau as yang artinya sebagai, bukan artinya sama, itu bukan penanda gandengan kata. Ya, jadi harus dicek dulu kalau nemu as ya. As itu apakah artinya sama, berarti gandengannya as, atau artinya sebagai. Nah, itu bukan penanda gandengan kata. Cara menentukannya gini. As itu setelahnya ada kata sifatnya enggak? Contohnya di sini ada kata sifatnya. Oh, berarti as-nya artinya sama. Tapi kalau setelahnya as itu diikuti kata benda, teman-teman. Nah, as-nya itu artinya sebagai, itu preposisi. Ya. Nah, berarti itu bukan penanda yang ini, bukan caranya kita bilang sama dengan. Seperti itu. Jadi hati-hati kalau menemukan as. Nanti kita akan menemukan di latihan ya. Kemudian yang kedua ada would rather atau more, gandengannya adalah than. Ini caranya bilang lebih dari. Kalau would rather artinya lebih memilih atau lebih suka. Kalau than-nya artinya daripada. Kalau more ya artinya lebih, than-nya daripada. Seperti itu. Kemudian contohnya adalah this route takes longer time than the other route. Rute yang ini memerlukan waktu yang lebih lama dibandingkan rute yang satunya. Seperti itu. Dan yang terakhir adalah membandingkan satu dengan banyak atau dengan sisanya, teman-teman, dengan yang lain, ya. Nah, caranya bilang yang paling, oke, yaitu the most. Kalau enggak the ya teman-temannya the, teman-teman. Intinya most ini yang artinya yang paling harus ditemani sama determiner sebelumnya. Nah, nanti gandengannya the most itu adalah of, kalau enggak gitu in, kalau enggak gitu among. Contoh kalimatnya, gardening is the most popular activity among the 50s. Kalau diartikan berkebun merupakan aktivitas yang paling populer di antara orang-orang yang berumur 50-an. Seperti itu. Kemudian gandengan kata yang terakhir adalah di preposisi dan keterangan, teman-teman. Oke. Untuk yang pertama preposisi from gandengannya adalah to. Ya. Contoh kalimatnya, we will have to walk from this point to the next town.
kita harus berjalan dari titik ini hingga kota berikutnya. Seperti itu. Jadi from this point to the next town. Kemudian yang berikutnya ada between, gandengannya adalah and. For example, Mr. Bernard is sitting between the old lady and the guy. Pak Bernard lagi duduk di antara wanita itu dan pria itu. Seperti itu. Kemudian yang berikutnya ada to yang artinya terlalu atau enough artinya cukup, gandengannya nanti to verb 1. Contohnya adalah you are too old to participate in the competition. Kamu sudah terlalu tua untuk mengikuti perlombaan itu. Atau kalau pakai enough ya, you are old enough to participate in the competition. Umurmu sudah mencukupi untuk mengikuti perlombaan itu. Contohnya seperti itu ya. Kemudian berikutnya ada so that. Nah ini yang ditanyakan tadi. So gandengannya that. So artinya sangat, that-nya artinya sehingga. Contoh kalimatnya adalah the weather is so hot that I've spent all my money on iced tea. Cuacanya sangatlah panas sehingga saya menghabiskan semua uangku untuk membeli es teh. Nah, itu so hot that. So hot that, sangat panas sehingga. Oke. Kemudian berikutnya, teman-teman ada such that. Hati-hati, ini artinya sama dengan so that, ya. Artinya such-nya sangat, that-nya sehingga. Nah, cuman ada beda penggunaan. Bedanya adalah kalau such itu harus ada kata benda dulu baru diikuti that, teman-teman. Jadi such ada kata benda dulu baru diikuti that. Sedangkan so cukup kata sifat atau kata keterangan langsung diikuti that, nggak apa-apa. Ya, contoh kalimatnya, it is such hot weather that I've spent all my money on iced tea. Ini merupakan cuaca yang sangat panas sehingga saya menghabiskan semua uangku untuk membeli es teh. Nah, kalau teman-teman lihat di situ sebelum ada that ada kata benda weather. Oke, nah itulah penggunaan such. Artinya sama so, cuman such harus diikuti kata benda dulu baru diikuti that. Seperti itu. Kemudian yang berikutnya ada such as. Nah, ini beda arti ya, teman-teman. Such-nya di situ artinya beberapa, as-nya artinya seperti. Kadang dia kalau di TOEFL itu nyambung, teman. Jadi such as itu jadi satu nggak apa-apa, ya. Contoh yang nggak nyambung ini biasanya dipakai di speaking. Contohnya adalah we will need such tools as screwdriver and wrench to fix this. Kita akan memerlukan alat-alat seperti itu atau kita akan memerlukan beberapa alat seperti obeng dan kunci Inggris untuk memperbaiki ini. Seperti itu. Dan yang terakhir ada ungkapan urutan atau kita dulu di adjektif nyebutnya ordinal number ya teman-teman. Di angka yang menunjukkan urutan itu ordinal number. Contohnya ada the first, the second, the third, the next, the last dan seterusnya. Nah, nanti gandengannya biasanya ada to verb 1 di setelahnya. Oke. Contoh kalimatnya adalah I would be the last person in this world to let you down. Aku bakalan menjadi orang terakhir di dunia ini yang akan membuatmu sedih atau membiarkanmu kecewa. Misalnya seperti itu. Oke. Dan ini saran saya jangan dihafal ya, teman-teman. Hafalan bukan belajar. Nah, teman-teman hajar aja pakai latihan. Kalau lupa sambil buka nggak apa-apa. Ya. Nah, kalau perlu teman-teman salin. Jadi ini disalin di buku teman-teman atau di kertas seperti itu biar lebih nempel seperti itu. Nah, sebelum kita latihan ya mungkin boleh difoto teman-teman ya. Jadi nanti ketika latihan teman-teman boleh sambil melihat fotonya seperti kalau dicatat takes time teman-teman. Silahkan difoto dulu. Oke, sudah ya. Oke, kita lanjut ke contoh soal untuk jenis soal paired words ini. Oke, contoh soalnya seperti ini, caranya sama, cari predikat dulu, teman-teman. Jadi ditarik dari depan ke belakang sampai nemu kata kerja sebagai predikat, itu di bawah ada kata wrote, itu verb 2. Verb 2 fungsinya hanya bisa menjadi predikat. Oke, kita cek sebelum verb 2, nah itu nabrak conjunction but. Nah, berarti but di sini bukan menghubungkan dua subjek, dua predikat, tapi hanya menghubungkan predikat saja. Ya, jadi harusnya di sebelum but itu juga ada predikat, teman-teman. Berarti di titik-titik nanti kita butuh predikat, ya. Kita cek dulu subjeknya, dan di situ ada subjek author Margaret Wise Brown. Itu kata benda, ya. Sudah ada subjek, sudah ada predikat, tapi kita kehilangan satu predikat lagi di titik-titik di situ. Ya, kita kehilangan verb 2 karena but fanboys harus menghubungkan dua yang setara. Nah, di situ but-nya ada also-nya, teman-teman, but also. Yang mana gandengannya but also atau namun juga itu gandengannya adalah not only, tidak hanya.
Jadi kita carikan yang not only verb 2. Oke, jadi not only verb 2. Oke, yang alpha not only produce, nah kemungkinan alpha bisa, yang bravo only not, nah itu kebalik teman-teman. Jadi not only ya, bukan only not, bravo nggak bisa. Yang Charlie produced only, nggak ada not only, nggak bisa. Yang delta only have produced, nggak ada not only, nggak bisa. Fix jawabannya adalah yang alpha, gandengannya but also itu adalah not only. Jadi nanti kalau dibaca, in the years between 1937 and 1952, author Margaret Wise Brown not only produced more than 100 books, but also wrote the lyrics for 21 children's records. Kalau diartikan, di tahun-tahun antara 1937 dan 1952, penulis Margaret Wise Brown tidak hanya memproduksi atau menghasilkan lebih dari 100 buku, namun juga menulis lirik-lirik untuk untuk 21 rekaman anak-anak. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke contoh kedua, teman-teman. Caranya sama ya, cari predikat dulu. Di situ ada predikat did not grow, subjeknya adalah with, ya. Kemudian ada predikat lagi yaitu does, subjeknya adalah it. Nah, berarti di tengah-tengahnya harus kita butuh conjunction. Nah, itu sebelum titik-titik ada as, teman-teman. Nah, itu perbandingan. Caranya bilang sama dengan ya. Gandengannya as adalah as. Oke. Supaya dia jadi conjunction. Kalau teman-teman masih ingat more than ketika kita belajar inversi hari keempat, setelah more than itu boleh diikuti subjek predikat ataupun diinversi juga nggak apa-apa. Nah, sama as juga sama, teman-teman. Sama dengan itu mirip juga kayak more than. Bisa diinversi juga. Tapi saya belum pernah menemukan di soal structure TOEFL itu inversi dari bentuk as. Yang saya sering nemu adalah yang more than, seperti itu. Nah, intinya as carikan gandengannya yaitu as, berarti jawabannya adalah yang bravo ya, teman-teman. Oke, nanti kalau dibaca before 1000 before Christ atau before century, wheat did not grow as prolifically as it does today. Kalau diartikan sebelum 8000 tahun sebelum Masehi, gandum itu tidak tumbuh sebanyak atau semelimpah hari ini atau sekarang ini. Kalau diartikan seperti itu. Oke, kita lanjut ke contoh terakhir, contoh soal terakhir teman-teman, nomor 3. Caranya sama, cari predikat dulu. Kalau ditarik dari depan ke belakang ada auxiliary can ya. Verb-nya adalah live. Oke. Subjeknya itu di tengah-tengahnya itu, teman-teman, ini inversi ya. Kemudian di belakang ada predikat lagi yaitu can also travel. Subjeknya adalah they. Nah, berarti di situ kita butuh conjunction ya di titik-titik. Nah, tapi jangan buru-buru dulu. Kalau kita cek A, B, C, D, di situ ada conjunction and sama but, itu fanboys. Nah, kalau teman-teman mau cek and sama but ini yang mana, kita cek dulu ke belakang. Nah, ternyata di depan tadi ada not only, teman-teman. Gandengannya adalah but also. Oke, berarti ketahuan ya langsung jawabannya yang mana? Jawabannya adalah yang Charlie, itu ada but. Tetapi nanti kalau diartikan, nah ini diinversi karena ada not only di sebelum subjek, nggak ada komanya, teman-teman. Ini penanda inversi nomor 3, yaitu negative words atau negative expressions. Oke. Nah, nanti kalau diartikan tidak hanya ikan yang bisa berjalan itu bisa hidup tanpa air, namun mereka juga bisa berjalan di jarak yang dekat di atas daratan. Seperti itu. Nah, dari ketiga contoh tadi mungkin ada yang mau ditanyakan dari teman-teman sebelum kita lanjut ke latihan soal buat teman-teman. Silakan kalau ada pertanyaan. Nggak ada ya, teman-teman? Oke, kalau nggak ada kita lanjut ke latihan soal. Di sini ada satu soal, waktunya 30 detik, dicoba dulu. Nggak usah takut salah ya, teman-teman. Silahkan. Oke, 30 detik sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat. Sedapatnya dulu, salah nggak apa-apa. Oke, ada jawaban bravo, bravo, dan saya lihat semua menjawab bravo. Kita cek bersama. Cari predikat. Nah, di depan ada conjunction although. Subjeknya adalah Canada's Parliament. Predikatnya di situ ada auxiliary can.
verb satunya adalah administer or enforce sama initiate. Nah, ini ada 2 verb satu ya, teman-teman. Setelah auxiliary can berarti harus dihubungkan pakai van voice itu. Tapi kita cek dulu kelengkapan subjek predikatnya yang kalimat ya, karena ada conjunction subjek predikat, kita butuh subjek predikat lagi. Nah, setelah koma itu ada subjek predikat lagi. Subjeknya it, predikatnya has. Nah, berarti sudah lengkap ya. Conjunction subjek predikat, koma subjek predikat. Nah, itu tadi yang saya bilang, di situ setelah can itu ada 2 verb satu. Verbnya ada 2, berarti harus dihubungkan pakai van voice, teman-teman. Nah, di situ van voice ada 2, kalau enggak nor ya and. Nah, untuk mengetahui apakah nor, apakah and, kita cek sebelum titik-titik. Mungkin ada gandengan atau petunjuk. Nah, di situ ada neither, teman-teman. Gandengannya neither itu adalah nor. Ya, berarti jawabannya yang bravo. Nanti kalau diartikan, meskipun parlemennya Kanada itu tidak bisa memberikan atau memaksakan undang-undang atau juga tidak bisa memulai atau menyusun kebijakan, parlemen tersebut itu memiliki kekuatan atau kekuasaan untuk menyusun undang-undang dan menganggarkan alokasi dana seperti itu. Oke, good job. Lanjut ke number 5 ya. Dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, 30 detik sudah habis. Silahkan jawabannya dikirim di chat, teman-teman. Oke, ada jawaban Charlie dan saya lihat semua menjawab Charlie. Kita cek bersama ya. Di situ ada predikat yaitu use, subjeknya adalah most documentary filmmakers, kata bendanya di filmmakersnya. Nah, most itu kalau nggak ada the-nya, teman-teman artinya bukan yang paling, tapi most kalau nggak ada the-nya itu artinya hampir semua. Oke, dia kata sifat, bukan keterangan. Ya. Kemudian, nah di situ ada neither, ya sudah gandengannya adalah nor, ya harus ada nor kalau ada neither, ya. Kecuali neither of, tapi kalau nggak ada neither of, berarti harus ada nor gandengannya, ya teman-teman. Nah berarti jawabannya adalah yang Charlie. Nanti kalau dibaca, most documentary filmmakers use neither actors nor studio setting. Kalau diartikan, hampir seluruh pembuat film dokumenter tidak menggunakan aktor, juga tidak menggunakan settingan studio atau pengaturan studio. Namanya aja dokumenter ya, teman-teman. Berarti asli, nggak ada settingan apa-apa. Seperti itu. Berarti jawabannya yang Charlie, seperti itu. Oke, lanjut ke number 6. Good job, teman-teman. 30 detik dimulai dari sekarang, silahkan. Oke, 30 detik sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat ya. Kemudian kita bahas bersama, silahkan. Oke, ada jawaban Charlie dan ada juga jawaban Delta. Mari kita cek bersama. Cari predikat dulu, teman-teman. Kalau ditarik dari depan itu ada conjunction well, subjeknya adalah the term harmony, predikatnya ada suggests. Kemudian setelah koma itu ada subjek it, predikatnya adalah is applied. Nah, sudah lengkap ya, conjunction subjek predikat, koma, subjek predikat. Nah, itu setelah koma titik-titik. Berarti penandanya bukan di sebelumnya tapi di setelahnya, teman-teman. Di setelah titik-titik itu ada or, ya. Nah, gandengannya or itu biasanya sebelumnya kalau nggak whether ya either. Kita cek salah satu di pilihan ganda yang whether atau either yang mana, ya. Yang alpha which bukan, Bravo such juga bukan, Charlie neither juga bukan. Jawabannya adalah yang delta, whether, ya, teman-teman. Nah, nanti kalau diartikan meskipun istilah harmoni merujuk pada suara yang apa ya? Suara yang enak didengar kayak gitu ya atau suara yang tidak mengganggu seperti itu.
dia atau harmoni tadi itu sebenarnya diaplikasikan atau dipakai ke semua kombinasi nada, entah itu konsonan atau disonan. Kalau diartikan seperti itu. Oke, lanjut ke number 7 ya, teman-teman. Dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang silakan. Oke, 30 seconds over. Silahkan jawabannya dikirim di chat dulu. Salah nggak apa-apa, kita belajar ya. Oke, ada jawaban bravo, bravo, dan saya lihat semua menjawab bravo. Kita cek bersama. Tarik dari depan ke belakang, cari predikat. Di situ ada used, subjeknya adalah Egyptians ya, teman-teman. Kemudian ke belakang sudah tidak ada subjek predikat lagi, kalimat sudah lengkap. Di setelah titik-titik ada us, artinya dengan, teman-teman. Nah, gandengannya sebelumnya ada samanya, yaitu us juga. Oke, berarti jawabannya adalah yang bravo. Yang delta itu sudah pasti salah ya, teman-teman, karena ada predikat lagi, sedangkan di soal sudah ada predikat. Dan predikat itu nggak mungkin muncul di paling depan, itu nggak bisa. Karena di soal structure TOEFL tidak ada yang berakhiran tanda tanya, teman-teman. Selalu berakhiran titik. Artinya tidak boleh predikat muncul di paling depan. Seperti itu. Nah, berarti jawabannya yang bravo. As early as 2500 before Christ, atau before century, the Egyptians used mirrors made of highly polished metal. Kalau diartikan di tahun 2500 sebelum Masehi, para orang-orang Mesir menggunakan cermin yang dibuat dari logam yang dipoles dengan sangat baik. Seperti itu. Oke, lanjut lagi ke number 8. Silahkan dicoba dulu 30 detik. Dimulai dari sekarang, silahkan teman-teman. Oke, 30 detik sudah habis. Silahkan jawabannya dikirim di chat ya. Oke, ada jawaban delta, delta, dan saya lihat semua menjawab delta. Kita cek bersama. Cari predikat, di situ ada has, subjeknya main. Kemudian sudah tidak ada penanda subjek predikat lagi. Nah, di setelah titik-titik ada then, teman-teman. Oke, di setelah titik-titik ada then, gandengannya adalah more. Ya, kita carikan A, B, C, D yang more. Yang alpha itu most, artinya yang paling. Ya, dan harus ada the-nya kalau yang paling. Bravo itu the coolest sama, kita nggak butuh the most ya. Bravo nggak bisa. Yang Charlie cooler, nah itu more teman-teman. Kita tahan dulu. Kalau yang delta, nah hati-hati yang delta memang ada more-nya, tapi ada the-nya. Nanti jadi penanda double komparatif teman-teman. Oke, harus ada the more lagi. Oke, berarti jawabannya adalah yang Charlie. Jadi more itu nggak perlu the. Yang perlu the itu adalah yang most, yang paling. Ya teman-teman, berarti jawabannya adalah yang Charlie. Ya, nanti kalau dibaca, Maine has cooler weather than most of the other states in the continental United States. Kalau diartikan, Maine memiliki cuaca yang lebih dingin atau lebih sejuk dibandingkan hampir semua negara-negara lain di Amerika Serikat. Seperti itu. Oke, jawabannya Charlie. Gak apa-apa, kita coba lagi. Nomor 9. Dicoba dulu, waktunya 30 detik. Dimulai dari sekarang, silahkan. Oke, 30 seconds over. Silahkan jawabannya dikirim di chat, teman-teman. Oke, ada jawaban delta. Mari kita cek bersama. Cari predikat ya. Di situ ada is, subjeknya fructose. Kemudian ada conjunction that.
yang mana dia sekaligus menjadi subjek, predikatnya adalah is. Nah, berarti sudah lengkap teman-teman. Subjek, predikat, conjunction, subjek, predikat. Di sebelum titik-titik itu ada sweeter. Sweet dari kata sweet artinya manis. Sweeter lebih manis, ada more-nya di dalamnya. Gandengannya more adalah than. Nah, sayangnya A, B, C, D itu yang ada than-nya ada dua. Yang alpha sama yang delta, teman-teman. Bedanya yang alpha setelahnya than itu dikasih predikat, yang delta tidak. Nah, yang delta ini sudah pasti bisa, teman-teman. Jadi setelahnya than itu boleh nggak dikasih predikat. Jadi kata benda yang dibandingkan aja. Jadi yang delta itu otomatis sudah benar. Nah, yang alpha itu gini, sebenarnya setelah than itu boleh diikuti predikat lagi ya, teman-teman. Materi kita hari keempat. Ya, komparatif itu setelahnya more than itu boleh diikuti subjek predikat, boleh juga diinversi. Nah, kita cek aja. Tapi kalau mau diikuti predikat, predikatnya harus matching dengan sebelumnya more, teman-teman. Oke, kita cocokkan aja. Ada nggak verb SIS sebelumnya more? Ternyata sebelumnya more itu pakai verbnya bukan verb SIS tapi to be, teman-teman. Nah, berarti setelahnya then itu juga harus to be, tidak boleh pakai auxiliary selain to be, ya. Nah, berarti alpha nggak bisa karena nggak match ininya, das-nya, teman-teman. Harusnya pakai is. Jadi harusnya then cane sugar is. Seperti itu. Kan sweet. Sweet itu adalah kata sifat, nggak bisa dilakukan sifat itu, teman-teman. Oke, berarti jawabannya yang delta, ya. Nah, nanti kalau diartikan, fruktosa merupakan sejenis gula monosakarida yang jauh lebih manis dibandingkan gula tebu. Seperti itu. Oke, lanjut lagi ke nomor 10 terakhir, teman-teman. Hati-hati ya, nomor 10 ini ada jebakannya. Oke, hati-hati. Teman-teman coba dulu, waktunya 30 detik, jangan takut salah. 30 detik dimulai dari sekarang, silahkan. Oke, 30 detik sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat ya. Oke, ada jawaban bravo, bravo, dan saya lihat semua menjawab bravo. Kita cek bersama. Tarik dari depan ke belakang, cari predikat. Di situ ada verb 2, teman-teman, yaitu told. Subjeknya adalah Alexander Graham Bell. Kemudian ada conjunction that, subjeknya he, predikatnya adalah would rather be remembered. Nah, berarti ada subjek predikat, conjunction, subjek predikat. Nah, kalimat sudah lengkap. Oke. Nah, di situ sebelum titik-titik, nah yang saya bilang tadi, jebakan itu adalah as di sini, teman-teman. As di sini bukan artinya sama, artinya as di sini adalah sebagai, dia preposisi. Ya, berarti ini bukan penanda paired words-nya, bukan gandengan. Kita nggak ada gandengannya kalau as yang artinya sebagai. Oke, karena setelahnya kata benda bukan kata sifat, teman, atau kata keterangan ya. Adanya kata benda, berarti as di sini bukan paired words, bukan artinya sama. Kemudian nah, paired words-nya penandanya adalah di kata would rather di perbandingan tadi. Jadi rather itu mirip kayak more, teman-teman. Sama kayak more. Oke. Jadi gandengannya adalah than. Oke. Nah, sayangnya A B C D than itu ada dua. Kalau enggak alpha ya bravo. Bedanya yang alpha than diikuti verb ing. Kalau yang bravo diikuti as sama kata bendanya. Nah, itu preposition sama noun yang tadi ya. Yang ini, teman-teman. Nah, untuk Dan sendiri itu mirip kayak fanboys. Ketika dia menghubungkan dua yang membandingkan dua yang dibandingkan ini harus sama. Kalau sebelumnya then itu adalah as a teacher atau preposition diikuti kata benda, maka setelahnya itu juga sama, harus as kata benda juga. Oke, berarti kelihatan ya, jawabannya adalah yang bravo, teman-teman. Karena sebelumnya then atau sebelum titik-titik gak ada verb ing sama sekali. Jadi nggak bisa kita masukkan verb ing juga. Oke, jawabannya berarti yang bravo. Nanti kalau diartikan, Alexander Graham Bell pernah memberitahu keluarganya bahwa dia lebih memilih atau lebih suka dikenang sebagai seorang guru dari tunanetra dibandingkan sebagai penemu dari telepon. Kalau diartikan seperti itu. Oke, itu tadi adalah materi kita hari ke
8 teman-teman, yaitu mengenai paired words ya. Jadi kalau ada A, ada B, dan itu nggak usah dihafal. Intinya teman-teman sudah saya buatkan latihan, hajar latihannya ya. Ketika latihan buka catatan nggak apa-apa. Memang saya sarankan seperti itu, biar nggak ngafal, biar hafal sendiri seperti itu. Nah mungkin sebelum saya tutup, mungkin ada yang mau ditanyakan dari teman-teman, silahkan. Silahkan Miss Anissa, mungkin ada pertanyaan. Mau tanya Kak, cara menentukan predikat ya, misalnya Kak, neither Budi nor Indah, itu nanti hitungannya tunggal apa jamak, termasuk dot and itu nanti hitungannya predikatnya jadi jamak atau tunggal gitu. Terima kasih. Oke, good. Jadi misalnya kalau neither di conjunction tadi ya, teman-teman, sebentar saya arahkan ke yang slide yang kita membahas gandengan kata yang samanya tadi di conjunction. Sebentar. Nah, di sini. Nah, conjunction itu kan fanboys itu kan bisa kan menghubungkan dua subjek saja. Bagian kalimatnya yang dihubungkan misalkan cuma subjek saja. Nah, misalkan kalau not only but also. Sebentar, mana tadi anonetnya, teman-teman? Oh, neither dulu ya, teman-teman. Neither dulu. Jadi neither itu ketika dia diikuti subjek, kemudian nor, kemudian subjek. Nah, ini nanti yang dihitung tunggal, yaitu yang subjek yang kedua. Jadi yang setelahnya nor, teman-teman. Oke, bukan tunggal sih. Pokoknya kita lihat patokannya adalah di setelahnya nor. Misalkan kalau di sini nor, misalkan nor Budi, neither Budi nor apa ya, nor his parents misalnya. His parents. Nah, berarti patokan subjeknya adalah yang his parents-nya, teman-teman. Oke, jadi yang dilihat adalah setelahnya nornya. Berarti nanti kalau pakai to be ya pakainya are, jangan pakai is. Bukan budinya patokannya, tapi yang setelahnya nornya. Seperti itu. Oke, sama kayak either. Either juga sama. Either or. Jadi either Budi or his parents, sama. Patokannya adalah yang di belakang. Ya, teman-teman. Kemudian kalau yang both and, both misalnya subjek diikuti and, subjek, nah ini digabung. Jadi pasti jamak nanti. Ya, namanya aja keduanya. Jadi dua-duanya subjeknya itu dihitung sebagai subjek. Tapi kalau yang atasnya, kalau nggak neither ya nor, nanti subjeknya yang dihitung adalah yang di belakang. Seperti itu, bukan yang di depan. Ya, teman-teman. Kemudian kalau yang not only but also mirip kayak both and ya, teman-teman. Jadi not only but also kan tidak hanya si A tapi si B juga, ya kan? Tapi si B juga. Nah, ini berarti dua-duanya dihitung sebagai subjek. Tapi kalau yang neither nor sama either or kan artinya entah Budi atau orang tuanya. Kalau neither berarti tidak. Entah Budi atau orang tuanya tidak. Tidak apa? Nah, nanti tergantung lanjutannya. Tapi kalau either or juga sama. Entah Budi atau orang tuanya. Nah, jadi salah satu. Tapi kalau both sama and, jadi dua-duanya. Subjek keduanya disebutkan itu dianggap sebagai subjek digabung. Maksudnya seperti itu. Ditambah, teman-teman. Karena yang melakukan predikat dua-duanya. Kemudian not only but also juga sama. Kayak not sama kayak both and. Karena yang melakukan dua-duanya, dua-duanya subjek melakukan predikat. Jadi dia dihitung dua-duanya, dihitung jamak seperti itu. But that's a really good question. Tapi di TOEFL saya belum pernah menemukan jenis soal yang menanyakan kasus seperti itu. Tapi kalau di grammar atau teman-teman untuk speaking atau writing, nah ini buat reference ya teman-teman, seperti itu. Gimana Miss, apakah menjawab atau masih bingung? Oke, sudah Kak, terima kasih. Sudah dapat ya. Oke, that's good question. Miss Anissa, mungkin ada pertanyaan lagi dari teman-teman yang lain, silahkan. Nggak ada, teman-teman? Oke, kalau nggak ada saya tutup ya. Nanti kalau teman-teman ada pertanyaan apapun, ketika latihan bisa langsung japri saya lewat WhatsApp, nanti saya bantu lewat WhatsApp. Oke. Baik, thank you so much for having me today guys. I'll see you again next time. The last I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.